kalau kita punya lagu, itu seharusnya kita mendaftarkan lisensinya itu ke lisensi yang resmi. Ya. Pertanyaannya, apakah Otarosi ini adalah salah satu lisensi yang resmi? Halo teman-teman semuanya, selamat jumpa lagi ya. Ini baru pertama kali podcast di channelnya Puang 5. Kenalin, nama saya Rudi Juah Tatarigan. Kali ini kita coba podcast untuk tanya-tanya nih, dan kita juga punya bintang tamu yang sangat luar biasa ya, menurut gua. Luar biasa, itu salah satu legenda penyanyi Indonesia dan khususnya di Tanah Karo ya. Pokoknya buat kalian teman-teman semua yang nggak kenal sama penyanyi satu ini, wah ini kondang banget pokoknya. Parah. Ini adalah salah satu legenda Karo yang dikenal dulu lagunya Jalan Sore-Sore itu, kalau kalian pada tahu semuanya. Langsung aja ya, langsung kita kenalin nih, bintang tamunya adalah Pak Ramona Purba. Halo Pak Ramona Purba, gimana kabarnya? Selamat jumpa Rudi Juah Tatarigan. Iya, gimana mah? Kabarnya mah sehat mah? Oh, kalau nggak sehat nggak jumpa lah nak. Berarti sehat lah baru kita jumpa, baru kita ngeranain di sini kan. Iya gitu. betul. Itu dia. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih mah, kegiatan sehari-hari apa nih mah kira-kira mah? Kegiatan sehari-hari biasalah, utak-utik gitar, main keyboard, main-main sama adikmu. Kadang-kadang mempersiapkan live sekarang yang tinggal hari Jumat. Jadi setiap dulu sebelum pandemi begini mah? Sebelum pandemi dulu bikin musik di studio kan, arrangement kan. Iya. Tapi seiring dengan pandemi, studioku pun sudah rusak. Akhirnya ya dicoba berinovasi dengan live lah. Dulu hampir awalnya pandemi itu setiap hari dengan alat yang sederhana. Tapi sekarang ya tinggal sekali seminggu, itu pun sudah serius. Bagai itu dia batu. Tapi buat temen-temen ya, aku sering lihat dan aku juga sering mampir ke rumahnya Mama Ramona itu punya yang namanya channel fanpage ya Ma ya. Ya. Fanpage Ramona Ramona Live Live, namanya. ya. Buat teman-teman juga ya kalau bisa apresiasi lah. Appreciate na bahasa Corona. Bagaimana? Oh. Ini na bahasa Corona appreciate, bahasa Indonesia na apresiasi. Oh, bagaimana? Terbalik. Terbalik. Tapi ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong berkarya. Mama dulunya dari awal tahun berapa sih memulai karya, dan itu lagu apa sih dulunya, ini buat teman-teman yang belum tahu. Jadi aku bermain musik ya. Kalau bermain musik dari tahun 72 bersama Ginbers. Tapi pertama laguku keluar itu sekitar tahun 78-79 bersama vokal grup Rudang, judulnya itu Ibas Kemulihan kalau lagu Karo. Ibas Kemulihan. Nah, kalau lagu Indonesia itu pertama sekali keluar Terlena, justru bukan Jalan Sore-Sore itu terakhir. Oh, itu terakhir ya. Jadi Terlena dulu pertama tahun 84. Disitulah pertamanya aku masuk acara yang cetar itu kata orang, Aneka Ria Safari. Oh, jadi awal bermusik itu lagu Karo dulu berarti Maya? Lagu Karo ya. Jadi aku dulu umur 8 tahun udah jadi pemain band, udah main gitar di Ginbers. Terus setelah itu bentuk vokal grup Rudang Group di Hotel Rudang, pimpinannya Suranta Ginting. Di sanalah semua ada Lasan Barus, ada legend, ada Samsir Tarigan, ada Penarune Maut dulu tapi almarhum Mahasir, dan Jasa Tarigan juga sempat bergabung di sana. Almarhum Jasa Tarigan. Jasa pemain keyboard itu. Pemain keyboard dan pemerakarsa awalnya keyboard. Oh, Jasa Tarigan ya. Jasa Tarigan almarhum. Berarti lagu yang terakhir itu bukannya lagu Apa? Terlena ya? Bukan. Lagu Jadi terakhir itu Jalan lagu Sore-Sore. terakhir Jalan Sore-Sore.
Jalan sore-sore itu sekitar tahun 94. Nah, terlena tahun 84. Kalau lagu Karo tadi apa, mohon maaf? Lagu Karo Ibas kemulihan do nande. Aku baru tahu nih, teman-teman nih, Ibas Kemulihan itu lagunya Mama Ramona ternyata ya. Aku Gua yang baru nyanyi, tahu. aku yang baru nyanyi. tahu nih, luar biasa. Itu lagu legenda banget itu. Aku yang nyanyi ciptaan Bang Samsir Tarigan. Oh, yang ciptain Samsir Nah, Tarigan. kalau nggak dibilang nanti marah nanti penciptanya. Oh iya betul. Ciptaan Samsir Tarigan Tarigan. Turang Rosani Buru Tarigan. Iya. Baru tahu loh. Ternyata itu lagunya Ibas Kemulihan itu lagunya Mama. Itu setiap kalau lagi minum tua dulu saya di Medan, itu lagunya pasti wajib nyanyiin. Dan lagu itu sampai sekarang banyak versi orang nyanyi. Benar, kan? benar, Banyak benar, versi orang nyanyi. Ya itu. Tapi ngomong-ngomong versi orang bernyanyi nih minimal. Ya, Agak sedikit nganu nih. nganu apa nganu lah pokoknya. Jadi aku Apa? kan pernah nih Maya. Ya, Jadi oke. aku dengar-dengar dari teman-teman. Oke. Ini agak sedikit melenceng lah ini. nggak Kita apa-apa, nggak ada coba- melenceng. Coba kita ngomong serius tentang belantika musik Tanah Karo lah. Karo ini. khususnya, oke. Khususnya Tanah Musik Karo. atau lagu nih? Bukannya musik dan lagu itu beda? Berbeda. Musik itu tidak hukumnya, tapi kalau lagu ada hukumnya. Oh begitu. Arrangement tidak ada hukumnya. Tapi kalau ciptaan itu ada hukumnya. Jadi kita harus bedakan musik, arrangement atau ciptaan. Oh itu beda Itu ya dulu. Ma? Walaupun musik itu tanpa lagu tidak ada, tidak bisa. Lagu tanpa musik tidak bisa. Tapi awal muawalnya kalau musik itu arrangement tidak ada semacam badan hukum yang menyatakan bahwa lagu ini di arrangement oleh sini. Kalau kita mau rubah arrangementnya, kita harus izin sama Rudi Juwahta gitu, nggak ada. Tapi kalau lagu ada, Oh, itu. tapi kalau lagu ada ya? ada harus. Jadi mana dulu mau musik atau lagu? Kalau kita berbicara lagu dulu deh nih. Oke, lagu ya. Karena banyak yang masih rancu karena Aku sambil ngopi ya. Oh, yang ngopi-ngopi mah. Aku sambil ngopi ya. Kayaknya ini Oke, baru. Lanjut. Iya dong. Jangan marah nanti orang, marah nanti. Kamu lah kami ngisap lebih-lebih kami sama karo kata yang pula nanti. Tapi ini nih mah. Ya, Ini kayaknya rasa kopinya ini enak. enak banget ya? Oh, adinin nak kalau adik kalau cakap karo katanya enak itu cakap karonya, cakap Inggrisnya meket-ket. Meklit. You know meket-ket Yes. is nice. Iya. Babo nice nose. Igung. Jadi nice. Babu nice ya? Nose. Nose kayak. igung. Jadi ini kopinya dari iCoffee ya guys. iCoffee, guys. iCoffee ini luar biasa. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek, jangan Minum di lupa sini. juga singgah di iCoffee. Adanya itu di Muroya Selatan. Muruya Selatan. Selatan tuh tempatnya untuk nongkrong itu bukan hanya nice, nose pokoknya. Nose. Nose. Asal Muruya Selatan itu Muruya kan Selatan. Jakarta Barat, anak. Jakarta Barat. Dekat Muroya kebun jeruk. Iya, kebun jeruk. Kebun jeruk. Nah, itu. Buat teman-teman yang pengen tahu alamatnya ntar bisa tuh di Kebun kebun Rimo, Rebarimo. Rebarimo. Kairtina mah adina kebun jeruk Juma Rimo. Cuma Rimo, Rebarimo. Bagaimana bagi? Kai pe bacing ban. Babah takan dia belasing bacing. Oke, kembali ke ranah musik Tanah Karo ini. Tunggu dulu, masalah kopi tadi. Oke, iCoffee. Aku Jadi sudah 4 gelas nih minum di sini. Belum 2 jam. Sudah 4 gelas aku minum. Aku pencinta kopi, guys. oh, Kalau aku nggak makan pagi-pagi nggak masalah, Yang tapi penting tanpa kopi aku bisa gila, guys. Mahado. jadi jangan lupa kopi ya. Jangan Iya, lupa kopi. Kalau yang Kalau kamu pencinta kasih kado sama aku, kamu Kopi ajak aja. saja aku ke iCoffee sini tiap hari aku mau. Iya. Oke. Oke, Jadi lanjut. buat teman-teman nanti kalau yang apa nanti kita buat alamatnya di sini, alamat Ya. iCoffee-nya. Oke, kembali ke masalah musik Tanah Karo ya. Oke. Terlebih untuk para pencipta. Oke. Sekarang aku dengar-dengar nih mah, kan selama ini kan untuk kesejahteraan para pencipta khususnya lagu Karo Ya. itu kan belum ada mah.
sekarang ini baru-baru ada yang namanya, aku sih nggak tahu ya, ada beberapa lisensi yang sekarang udah ada. Yang aku tahu sih sekarang itu ada namanya Otarose. Ya. Nah, itu sebenarnya Otarose itu seperti apa sih, Mah? Otarose, organisasi pencipta lagu karo seluruh Indonesia. Berarti di sanalah wadah mereka bersatu. Satu. Kenapa orang ini bersatu di situ? Agar mereka nantinya hak-hak cipta mereka bisa diselamatkan oleh Otarose yang badan hukumnya dikuasai dan dipegang oleh Dr. Minola Sebayang SHMH. Jadi ketika kita masuk ke sana, contohnya Rudi Juwata punya lagu, Otarose sekarang ku masukkan laguku, siapapun yang make yang tahu aku pasti kutanya ke Otarose. Nah, itu. Jadi organisasinya satu, untuk menyelaraskan. Dua, untuk membuat perjalanan lagu karo ini agar banyak teman-teman yang make di YouTube. Contohnya begini. Ada beberapa laguku dipakai orang tanpa izinku ke YouTube. Laguku, dan sayangnya bukan laguku, bukan karyaku lagi. Dipakai. Nah, kalau sama Otarose nanti di sana mereka bergabung. Contoh soal nih, lagu Verli Sitepu atau lagu Resada Sembiring. Resada Sembiring itu gelanggo ita kendu, itu kan? Oh iya. Sayang kalaku ya. Itu baru keluar itu. Baru keluar. Iya. Dan itu pun ketuanya. Jadi ketika kita masukkan di sana, jadi apapun orang yang mengcover itu organisasi Otarose, organisasi pencipta lagu karo seluruh Indonesia. Lagak baciban dunia kita taring Indonesia ngensa. Jadi ke sana kita daftarkan, biarlah mereka yang menyelaraskan. Ada kadang-kadang begini. Ada orang pakai, yang pernah kejadian penciptanya salah lagi ditulis. Penciptanya salah di YouTube itu, penciptanya salah. Contohnya ada satu lagu judulnya karya, katakanlah karya kayak lagu Ibas Kemulihan tadi misalnya. Contoh. Karya Ramona Purba. Sapan pula Ramona Purba bikin lagu karya Ibas Kemulihan. Lagu benci. Mana bisa itu? Karya Samsir Tari kan? Bukan karya Ramona Purba. Ramona hanya penyanyinya. Ramona penyanyinya. Iya. Nah, kenapa? Nanti kalau di Otarose nanti setelah semua terdaftar di sana, si Otarose melalui badan hukum akan menyampaikan ke YouTube. Jadi ketika ada orang cover lagu ini atau pakai lagu ini dengan judul ini dan notasinya sekarang yang sama, mau diapain pun, tapi minimal alur chord itu kan nanti ada satu aplikasi yang mengetahui lagu ini lagu si Ersada atau bukan. Sebentar lagi ada aplikasinya. Ada sistem untuk mendetek. Ada gitulah. sistem untuk mendetek. Jadi kita tidak bisa berbohong nanti dengan 33 lisensi di Indonesia bekerja sama dengan Otarose, maka orang tidak akan bisa sembarang cover lagi lagu-lagu pencipta. Siapa yang sejahtera? Tentu penciptanya. Bagaimana caranya? Penciptanya datang ke Otarose, daftarkan lagu. Dan jangan gara-gara uang 200-300 ribu dikupin rumah YouTuber mereka namisman bangku. Mapangan bagai nikmat sesaat tapi menderita 5 saat buat apa? Tapi begini Mas, sedikit aku potong. Yang aku tahu ya tentang peraturan untuk mendaftarkan lisensi di Indonesia itu ada 33 lisensi, sama yang kayak Mama bilang tadi ya. Ada itu kan 33. udah 33. Jadi kenapa ada, jadi maksudnya adanya Otarose itu apakah akan menjadi 34 lisensi nanti di Indonesia? Tidak. Organisasi Otarose itu kan organisasi pencipta. Organisasi pencipta. Nah, si Otarose ini nanti bekerja sama dengan 33 lisensi ini. Ketika ada lagu karo yang tercover orang, maka Otarose lah yang komplain kepada 33 organisasi ini. Jadi gini Mas, sedikit aku bahas karena yang aku pelajarin di dunia per-YouTubean ya Mas. Ya. Kalau kita punya lagu, itu seharusnya kita mendaftarkan lisensinya itu ke lisensi yang resmi. Ya. Pertanyaannya, apakah Otarose ini adalah salah satu lisensi yang resmi? Tentu lisensi yang resmi. Kenapa? Satu, Kenapa?
ketua badan hukumnya itu Dr. Iya. Minola SHMH. Dia sudah mempelajari dari titik terkecil sampai titik terbesar bagaimana peraturan tentang hak-hak cipta Sudah dan pasti hak dia apa paham, yang ya. diterima. Jadi kenapa dia mau di sana? Kenapa dia mau di organisasi Otarose yang baru itu? Ya, karena dia sayang sama pencipta lagu Karo. Kenapa dia sayang? Karena lagunya dia juga dia punya lagu. Masa lagu Kuaza nanti yang selamat tua? Aku ingin lagu teman-teman semua, lagu Perli, lagu Rusada, lagu Raja Edward, lagu siapalah misalnya, Dan lagu lain-lainnya lah. dan lain-lain, lagu Junaidi Sinuhaji terselamatkan karena haknya diberikan kepada Otarose dan Otarose akan mengklaim, akan mendaftarkan ke 33 lisensi ini secara resmi. Oh, berarti dengan catatan Otarose ini akan mendaftarkan lagu ciptaan orang yang baru ini ke lisensi yang ada 33 Yang ada ini. 33. Jadi bagaimanapun caranya mereka tidak akan YouTube ini akan lebih gampang ketika ke one post. Coba kita buktikan bagaimana susahnya ngelapor ke pos-pos. Contohnya gini. Ciptaan Batu, ciptaan Rudi Juwata di cover oleh si B. Sementara Rudi Juwata tadi susah nyarinya. Tapi kalau Rudi Juwata sudah mendaftarkan ke ke Otarose, ke Otarose, itu sudah Otarose yang mereka tahu. Oke, ini lagu ini sudah Otarose yang mendaftarkan lisensinya. Oh, jadi Otarose akan seperti apa nih, Mas? Contoh lah, ini kita kasih contoh sederhana ya. Contoh lah lagu Mama contoh aku akan mengcover, contoh kita katakan lagu Terlena lah kita katakan. Aku pengen nge-cover lagunya Mama nih, lagunya Terlena. Oke. Nah, kita katakan lagu Terlena ini adalah lagu Karo. Oke. Nah, pertanyaannya begini, Ma. Apa yang akan dilakukan sama Otarose kalau seumpamanya aku mengcover begitu aja tanpa aku ngasih tahu minta izin ke Otarose tersebut? Apa yang akan dilakukan? Tentu di blognya karena karena aku sudah mendaftarkan ke Otarose. Hai Otarose, lagu ini laguku. Dan silahkan daftarkan ke YouTube. Ketika terjadi si Rudi Juwata yang cover, itu langsung matikan, hapus. Oh, jadi akan dinonaktifkan. Akan dinonaktifkan. Seperti kemarin aku ada live sama Tio Fanta itu ya. Jadi kami lapor dulu sama Otarose. Karena lagu-lagu pencipta yang terdaftar di Otarose, kami nyanyikan ada beberapa. Daripada nanti YouTube-nya si Tio di blog. Lagu-lagu yang orang suka, lebih bagus kita lapor. Kenapa susahnya sih? Oh, berarti Mama juga membayar royalti ke Otarose? Nah, bukan aku yang bayar, yang pasti YouTube akan membagikan itu. Oh, begitu. Aku juga nggak dapat. Si pencipta juga dapat, enak toh. Yang katanya juga penyanyi sudah dapat, tapi aku belum pernah dengar itu. Lagu Terlena karya Cecep AS sudah berapa kali dibayar YouTube, tapi aku belum pernah terima dari YouTube. Sebagai penyanyi lagu Terlena, aku belum pernah itu, karena yang dibicarakan di sana adalah sumber dan ciptaan siapa, bukan jadi vokalisnya. Berarti untuk para pengcover khusus lagu Karo nih, kalau kalian mau cover lagu Karo harus minta izin ke Otarose dulu nih. Tentu yang sudah terdaftar. Tapi pencipta-pencipta sekarang umumnya sudah terdaftar. Pencipta-pencipta baru sekarang sudah ada di anggota Otarose. Organisasi pencipta lagu Karo seluruh Indonesia ada di Langkat, ada di Medan, ada di semua Jakarta pun ada. Jakarta, Tangerang ada. Nah, jadi kita daftarkan ke situ, baru nanti yang cover, misalnya Rudi mau cover lagu Sayang Kalaku. Contohnya ini. Atau lagu Ulah Jari Aku Selingkuh. Kau usah minta sama Verly, tanya sama Otarose. Oh, jadi udah terdaftar di Otarose ya gitu ya? Sudah langsung Otarose bisa memberi izin bahwa karena Verly sudah memberikan hak. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah begini, Ma. Apakah para pengcover dikenakan biaya? Nah,
Nah, itu dia pertanyaannya nih. Ini sensitif nih. Kalau pengcover, pertanyaannya lagi, ku balik ke tanya, kenapa lu cover lagu gua? Kenapa lu taruh ke YouTube? Ini kita nggak buka. Artinya begini. Jadi soal biaya, kita ingin YouTube kita di like orang kan kita dapat hasil kan? Benar. Berarti kita dapat fee dari sana. Ya. Nggak salah toh. Nggak Kalau toh. Otarose juga kita kasih fee atau penciptanya lebih dulu kita kasih fee. Oh. Nah setelah kita daftarkan nanti diokekan Otarose, ketika nanti di YouTube-nya kita cover, YouTube akan membagikan sekian untuk pencipta, sekian untuk penyanyi, untuk yang cover. Tapi awalnya apa dasarnya kita mau ngaper? Contohnya ini lagu Samsir Tarigan aja aku bikin lah, Ibas Kemulian tadi. Nah aku kan harus bertanya dulu. Nah bertanya untuk apa Ramana? Untuk YouTube. Untuk apa YouTube-mu? Berarti aku kan mau hasil. Mau monetize, mau dapat hasil dari sana. Nggak cengli dong. Dulu kan orang rekaman bayar lagu. Jadi kalau kita bikin rekaman dulu, bikin album, kita bayar lagu. Sekian rupiah, sekian ratus rupiah. Itu sudah boleh kita nyanyikan. Nah sekarang ini, alangkah cenglinya ketika kita mau mengcover, kita pamit lagi. Dan mereka tidak bikin pasaran kok. Ketika kita pamit, gampang kok damainya. Minta tolong begini-begini, aku izin, ini YouTubeku begini-begini, namaku si ini. Nanti kali kita bisa sering kontrol kalau aku nanti sudah monetize atau lagu ini sudah segini, aku siap membayarkan royalti. Gampang kan? Tapi agak sedikit. Tapi ini aku ya, Ma ya. Kita kan hanya bertukar pikiran gitu kan. Jadi menurut aku sih gini, Ma. Kalau dengan cara seperti itu, menurut aku ya, Ma, kita hanya tukar pikiran gitu. Kalau salah tolong direvisi teman-teman juga. Menurut aku sih, Ma, karena aku juga kan sering mengcover lagu. Beberapa ada lagu yang aku cover. Ya. Kita katakan contoh lagu Indonesia. Ya. Lagu Indonesia itu karena sudah didaftarkan di di salah satu lisensi di Indonesia yang resmi. Jadi kita nggak harus membayar royalti ke penciptanya karena sudah akan otomatis pembagian ada di YouTube. Tadi kan ku bilang. Tapi gini, Ma, pertanyaannya begini, sedikit sensitif sih ini pertanyaan, tapi nggak apa-apa lah kita untuk bertukar pikiran ya. Ya pertanyaannya begini, kalau dengan cara seperti itu, kapan nih bakal musik Tanah Karo itu? Karena menurut aku sih, Ma, gimana caranya untuk menaikkan satu lagu itu harus memang butuh banyak yang meng-cover, karena itu salah satu apresiasi menurut aku ya, salah satu apresiasi. Karena dia suka dengan lagunya itu makanya di cover. Jawabnya itu tidak mutlak. Jawabnya ada salah satu penyanyi misalnya. Salah satu penyanyi kita sebutkanlah misalnya Narta atau Averiana. Dia nyanyi, subscribe-nya udah berapa, yang like sudah berapa, itu udah viral lagunya. Orang tidak akan mau mengcover lagu yang tidak viral. Jangan salah. Kalau dia mau lagu baru dong cover. Lagu baru bikin, contohnya lagu Gerdang-Gerdung dulu min cover. Oh gitu ya? Nah, iya. Jadi kenapa dia cover? Berarti alasannya lagu ini enak nih, ngetop nih. Contoh soal nih, lagu almarhum Dr. Andus Henry Bangun. Lungut no banyak yang cover kan. Kenapa dia cover itu? Karena lagu itu dulu ngetop. Ingin gedompleng dengan ketopan lagu itu kan. Jadi cengli kan ketika kita itu harus memberikan satu harga. Semua pengorbanan ada harga. Semua perjuangan ada harga. Karena kita juga butuh agar YouTube kita disukain orang. Itu pertama jawab orang. Gelas sor kalangan ini YouTube saja Pak Elo tuh. Pekeri-kerisen kita puluhan juta arban sada YouTube. Contoh soal piga kalak karo sirban YouTube. Buennya keri. Ada isim baru, ada pencipta baru. Lenga bo keri tentu dat na hasilna bas YouTube nari. Lenga bo tentu. Kai gambling ceritana. Tapi engkai maka i cover ya. Engkai maka lagu contoh soal ulah jari aku selingkuh atau lagu Henry Bangun atau lagu Raja Edward Lane Metek Tumburan atau lagu Fakta atau lagu Neva. Berarti mereka sudah pernah dengar sejarah lagu ini ngetop. Oke.
Jadi coba Mama Ramona kasih dulu sama teman-teman. Nah, contoh lah aku begini Kak Ma, bagi teman-teman rata-rata kan orang Karo yang pengcover itu banyak yang masih baru nih. Banyak yang baru buka channel nih, dia pengen mengcover lagu Karo. Apakah itu juga harus membayar? Sedangkan dia juga belum dapat royalti dari YouTube. Coba kasih edukasi jadi dulu. sekarang kalau kita mau memulai dari yang baru, mulailah juga dengan lagu yang baru. Itu baru cengli. Tapi kalau kita mulai dengan kita sendiri menampilkan lagu yang terkenal, itu berarti ada yang harus kita bicarakan. Jadi sering menghargai dong. Berarti kita pinjam lagu itu untuk ngangkat kita. Benar. Adilang, contoh saja lagu Sin En Deken Min Terong bergangona de tang cet cover dari ini. Yang nonem ya. Oh, yang nonem. Si pangka versa nonem contohnya antai bebas ya. Gunralang ngalulang kenjera rudang si mayang nin. Ada masalah. Tapi ketika coverna lagu Jaga Depari, lagu Jaga Depari sindaban, iya ngata. Dia harus melaporkan. Gua katakan aku terus seri. Ari hia bagenda kerisi banu gakap du nina. Bagaya. Jadi situ huna bas Karo di pencipta Karo pun ada sifatnya runggu ari-ari. Jadi pertanyaannya mah, apakah semua penyanyi sudah mendaftarkan lagunya di Otarose? Penyanyi belum tentu karena penyanyi belum tentu pencipta. Maksud saya para pencipta. Apakah sudah semuanya? Setauku akibat ego pribadi tadi. Iya, disidaftarkan kariku Otarose. Lanai basi sialo kana di cover kala lit kari berikan tua uang hisapta. Lanai kari basi disikatakan ku Otarose tentu lit kahak laporna. Iya. Dengan tentu. Jadi di depan tadi ku bilang, kenapa sih kita mengambil nikmat sesaat tapi kita lepaskan nikmat yang 5 saat. 5 saat ya. Contoh soal nih. Iya. Ku bikin pencipta lagu teman-teman kita dari Batak Tapanuli. Tagor Tampu Bolon. Betapa viralnya lagunya. Tabe yang ni dai dangi, ya kan? Victor misalnya. Iya. Tapi dimanapun Victor nyanyi lagu itu, Victor akan bayar. Itulah. Jadi Tagor Tampu Bolon tidak mau sesaat, dia mau nunggu 5 saat. Dan sampai sekarang Tagor Tampu Bolon itu sudah terima royaltinya tetap. Oke, berarti buat para pengcover musik Karo khususnya ya, kalau kalian mau cover dulu, sok. Sekarang udah ada media, ada yang namanya Otarose itu yang mengatur semuanya. Jadi sebelum kalian mengcover, ya alangkah lebih baiknya ya Maya. Coba tanya terus izin satu dulu, lagi, izin dulu. Walaupun tidak akan bisa kok. Otarose itu semua teman-teman itu, adi teknang kita pemula. Labo gua apa pinina, pakai saja Nina. Kami pela pemula pakai saja Nina. Tapi kulonungun izin dulu ya. Adalah kita kulonungun. Berarti bagi Nina kalak Karo Kak Ema. Kelar nih Nina Kak Ema. Runggul. Contoh soal Arifin Suang. Ku pakai tendu lagu ndu. Ningku. Bancing lagu galari. Tapi ku pakai saja lagu katakan bana. Misungkun na. Guang bandul lagu tahan hampa. Maka laku dalik kataan tu Nina. Halus deng Adila alit channel YouTube. Nakatakan nama YouTube. Lagu sadah laguku. Blok. Itu dong. Payo. Jadi untuk teman-teman sekali lagi diingatin kalau pengen mau mengcover lagu Karo, coba sebaiknya langkah baiknya lah, saling menghargai lah. Itu. Apalagi nih buat teman-teman lah yang udah punya lagu gitu, biar lebih aman. Sok didaftarkan. Jadi jangan main ada lagu baru langsung di-upload di YouTube gitu ya, Ma ya? Iya, jangan. Iya, jadi kita punya aturan sekarang biar ada badan hukumnya. Supaya Dr. Minola Sebayang itu terlalu kecil sebenarnya dia ngurusin Otarose. Tapi kenapa sih dia mau? Karena cintanya sama pencipta lagu Karo yang lagunya katanya Minola baru 4. Dia cinta dengan orang-orang yang bikin lagu yang contoh soal Verly. Lagunya udah puluhan, ratus. Ersada Sembiring lagunya udah ratus. Pinta Bangun lagunya udah banyak. Raja Eduard dia cinta tentang itu, makanya dia turun ke sana untuk
menjamin supaya ketika lagu ini dipakai orang minimal mereka ini bisa mendapat satu penghargaan gitu loh. Ya mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita dan tim mungkin coba bakal undang ya Bayak Minola Sebayang datang ke sini kali-kali Ya. kalau ada waktunya Ya, kita biar ya. bisa kupas tuntas mengenai hukum-hukum YouTube dan lagu Karo ini kali. Sorry, dan Minola Sebayang itu orang yang low profile. Humble Dia ya, ya. humble. Dia akan mau datang ketika kita bercerita tentang apapun itu Karo. Ya, ya. Apalagi soal musik dan lagu. Itu 3 hari 3 malam gak habis sama dia. Oke lah, tadi yang udah agak apa ya namanya, udah agak serius banget. Ini mungkin kita coba yang santai Santai, dulu. minum kopi lah, aku kan. Minum kopi dulu lah. Oke. Mama sambil ngerokok boleh, Ma. Bro, keren nande. Tapi bagaimana Kak? Aku bagi-bagi. Ah. Kam darat ka tina lagu Nusa dan lagu kak ini tuturin na kay. Ih, daratmu. Hah? Jadi Kakak kan judul gampangnya begini saja. Wah, Engkau ingat kau tahu tanggal 17 Agustus? hari kemerdekaan Indonesia. Ijangkap kau kerja tahun segalang na tanah Karo. Ih, juara simpel. Ih, gue kaki lagu kayak judul lagu deh. Timay lebay. Oke. Jadi lead hubungan aku kerja tahun. Oh, iya. Adi kerja tahun ko. Adi landak. Kay ngikap ko ibaba. Baju tah kampo. Kampuh lah. Lead hubungan aku zay. Oh. Lead hubungan aku zay. Berarti kampuh mula na gue kini. Oh, tak kampo. Kayalah lo. Kalau karindara misa. Masih rahasia ya. Si ngeri na, yang paling ngeri, guys. Oh, Yang paling ngeri adalah begini. Terlalu banyak waktu menanti, sedikit saat berbicara tapi penantiannya terlalu lama. Kemanalah anak ini? Engkap, kamu udah berapa tahun ini, Ma? Nggak pernah mengeluarkan single atau album. Terakhir 2010. Terakhir 2010, sekarang 2012. udah 11 tahun ya. Iya, itu. 11 tahun. Itu lagu terakhir yang Mama keluarin lagu apa, Ma? Gambo. Gambo. Tahun 2010. Tahun 2010 itu. Manggis Remutik karyanya Minola Sebayang tahun 2008. Oh, berarti ini tahun 2021. 21. Ini lagu sendiri atau lagu orang nih, Ma? Nah, tadi kan ku sebut ada di situ, ada lagunya misalnya dia punya lagu Arifin Suang. Asal ku nyanyikan saja. Labo yang merawa. Isi Paling sungkunna Arifin Suange anakku. Isi kin Arifin Marga anak Suange. kacaribu. Oh. Karo-karo kacaribu breginting asal cirum ya telum bulak sing udah-udah. Juarnari ya, Arifin Suange. Situ huna kalau waktu anak prana merenda. Li cerita na sampai sadar seburu ginting ya kan sih. Iya. Si tikal ku bocorkan cerita na ke. Gua akin lagi. Buru ginting anda mekin. Inem na pe man mia. Idah lewat duit kutro. Iya. Apalagi kap ko ya minum kopi bagai. Biring kak kutroy, Ma. Idah so. Emban zilena. Raka di Arifin Suang enda. Bandua wari kalkal andara sengarana-ngarana. Ya, gua aku punana. Baru ginting dai. Hei, kaltena. Berarti bagai kak cerita lagunya ya kak ya, Ma? Gambar na mekin. Laos kala andai. Kak makin kudai dekah ni mai sangarana. Jumpai peningan latak kuza. Ongkos kakin petah lolit. Ertima dengan tahasandigan kita ertima. Gua metak munggul aku kala ande. Tapi kira-kira nih kak ngendarat lagu ndo ya, penasaran kabe aku. Jadi lagu kuenda paling lambat hari Jumat minggu pertama bulan Mei. Paling lambat hari Jumat minggu pertama. Paling cepat live kuka hari Jumat tanggal 30 April. Paling cepat Tapi ya. Tapi siman sajalah paling lambat. Awal bulan ya. Awal bulan lihat pagi trailer na sih. Oh. Maka kuata akan dah kerja tahu segelang na Zuhar. Zuhar. Ada cerita di situ ya. Ada apa di balik kampung? Iya. Aduh. Jadi ditunggu ya guys ya. Mama juga bakal ngeluarin single yang judulnya masih apa kira-kira judulnya nih, Ma? Kasih bocoran dong. Jadi judulnya
Di judulnya ada 2 judulnya. Ah, 2 hari 2 tahun. 2 hari 2 tahun. Entah mah katakan ko kampung dubi mulana. Oh, kampi du. Oh, pe banci judul. Dua kali. Sep depan na bagai ini na. Gua. Am. Ya. Ndek kenkin mah. Rahasia depan na dengan. bagai dan ni. Ah. Ube mulana. Oke iya. Jadi bagian adik kunde kan kari, guys saya tidak penasaran lagi guys. Oh, iya, Jadi iya, ku iya. biarkan lah guys Jadi, na penasaran. Tunggu dulu, tunggu tanggal mainnya guys ya. Tunggu tasak dulu nak Tunggu itu. tasa. Benar. Oke, mungkin sekian untuk podcast hari ini Maya udah. Tunggu pesan terakhir dulu. Pesan-pesan terakhir apa kira-kira ini, Ma? Untuk semua yang mengcover. Mm-mm. Kalau mengcover gampang nakku, gampang senina. Tapi bayangkanlah ketika orang menciptakan lagu itu. Ya. Betapa dia luar biasanya berkutak untuk mencari sair. Jadi mari kita siargan, mari kita si kuningan. Jadi nyatakanlah itu, buktikanlah bahwa pencipta lagu itu luar biasa. Makanya tadi ku bilang lagu itu ada hukumnya, tapi aransemen tidak ada hukumnya. Contoh nih, terakhir ku bikin pemerakarsa keyboard ke Tanah Karo itu jasa tarigan. Jasa tarigan. Jasa tarigan tidak punya lisensi untuk itu. Karena tidak sempat diurus ketika dia sudah langsung dia wafat. Tapi kalau tadi dia punya lisensi, siapa udah pamit sama jasa. Nah, untungnya salah satu keyboard di dunia, keyboard yang sekarang banyak dipakai orang, kita nggak usah iklan lah, nanti kita nggak dapat apa-apa. Itu memakai anaknya jasa untuk menjadi programmer. Yanto Jazz Junior. Iya. Untungnya itulah penghargaan untuk almarhum adiningku Dr. Kolsa Kinaglada. Dr. la sekolah. Aha. Jasa tarigan. Aku ngatakan saya. Dokter ya. Dr. Kolsa nih, doktor. Jadilah sekolah arsitek saktina iya. Sekitakan luar biasanya si jasa itu. Sampai sekarang keyboard belum dapat tergeser dari masyarakat Karo. Iya. Itu. Oke. Jadi makasih banyak udah datang ke podcast kita mah. Udah jauh-jauh ini kami undang, udah bisa datang, udah sempat datang ke sini. Terima kasih. Buat Mama tetap sehat, murah rezekinya tetap. Iya Maya. Oke, terima kasih juga Aiko untuk iCoffee terima yang kasih sudah juga. memberikan kopi gratis. Tapi mana nanti di belakangnya aku nggak tahu. Terima kasih. Iya, terus pokoknya intinya terus berkarya mah. Jangan biar kita musik Tanah Karo juga terus. Selama lagu Karo ada baru dan punya inovasi yang baru dan tidak melupakan kaidah, selama itu juga aku akan tetap berdiri. Tapi jangan sekali-sekali coba tabrak hal-hal yang menurut Karo itu tidak baik. Mungkin pasti aku yang di depan untuk menghalangi. Tapi ketika penyanyi atau pencipta Karo mau maju, dan dia mau maju betul-betul, aku orang terdepan untuk mendukungnya. Iya. Jadi satu pesan sih dari yang udah kita, banyak edukasi yang kita dapat dari obrolan kali ini. Tapi sebenarnya dalam hati sebenarnya aku pengennya sih kalau musik Karo ini bisa setara dengan musik-musik lainnya, kayak kita nyanyikan lagu Indonesia kan, kita itu nggak harus bayar royalti karena udah dibagi di YouTube gitu. Pertanyaanmu itu jawabnya kembali back to me, ke kita. Kembali ke kita. Cuman ketika kita bersatu itu akan bisa. Iya. Cuman aku berharapnya semoga musik Tanah Karo akan semakin maju karena saya juga dari Tanah Karo. Setuhuna kelma cinta kelnya aku lagu Karo ya. Makanya kalau bisa nanti mungkin nggak bakal birokrasi lagi. Semoga nanti next aku bisa ngobrol-ngobrol sama Bayak Minola di sini. Ya. Biar lebih jelas kita kupas tuntasnya. Dan buat teman-teman juga yang lagi puasa, selamat berpuasa ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi begini. Ini sekian dari kita podcastnya, dan jangan lupa sekali lagi nih untuk Facebooknya Mama Ramona Live ya. Kalian jangan lupa nih, nanti saya
tulis di sini linknya, nanti jangan lupa Like. support kita juga, dan jangan lupa subscribe terus Puang 5 biar makin eksis terus, dan kita bakal buat podcast dengan bintang tamu yang fenomenal banget lagi ya. Udah cukup sekian dari saya, terima kasih, see you next time.